Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pribadi dan keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa di penghujung minggu ini, Sabtu 11 Februari 2023 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengikuti program Renungan Keluarga ini. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai murid-murid-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, lewat Roh Kudus yang menuntun dan menyertai, bahkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon juga Engkau mengampuni kami dari salah dosa kami. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang melandasi kita dalam perenungan dengan judul Murid harus berbuah bagi kemuliaannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Petani selalu berusaha dan berharap tanaman atau tumbuhan yang ditanamnya akan menghasilkan buah yang melimpah tentunya. Hasil melimpah akan membawa sukacita yang melimpah juga bagi sang petani, tapi juga bagi banyak orang lain. Petani yang berhasil akan menjadi sorotan dan bahkan viral seperti dunia sekarang ini bagi petani yang lain. Nah, ketika melihat mungkin ada orang yang memvideokannya. Nah, mereka pasti bertanya, bagaimana caranya untuk mendatangkan atau mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, tidak menutup kemungkinan ia semakin dikenal atas keberhasilan kinerjanya. Pada akhirnya, ia boleh menjadi teladan bagi petani-petani yang lain yang juga ingin sukses atau ingin berhasil sepertinya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, murid dalam ayat yang kita baca tadi dimetaforakan atau dikiaskan sebagai petani yang tekun bekerja atau bekerja keras, menanam dan menghasilkan buah yang baik atau buah yang sangat banyak. Buah yang dihasilkan murid-muridnya, murid Tuhan Yesus, mempermuliakan Bapanya. Bapa-Ku dipermuliakan seperti yang kita baca tadi. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Itu yang kita baca tadi. Nah, Yesus Kristus sangat bangga apabila Bapanya dipermuliakan oleh murid-muridnya. Itu yang dikehendakinya. Terkadang ada murid Yesus berpikir keberhasilan dan kesuksesan diraih dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kita sering mendengar ungkapan orang berkata, kalau bukan kita pejago dan seterusnya. Nah, cara pandang seperti ini masih mempengaruhi pola pikir umat, jemaat, masyarakat tentang keberhasilan.
Sehingga bukan Tuhan Allah yang dipermuliakan, tetapi diri sendiri. Sebagai murid, kita diajak menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan Allah. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memuliakan bukan kita memuliakan diri kita sendiri. Ya, itulah murid Yesus Kristus yang sesungguhnya ketika hidup memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa di sorga. Memang saudara, dalam kenyataan ada yang mengaku sebagai murid Yesus Kristus, akan tetapi cara dan pola hidup atau perilaku hidupnya tidak mencerminkan bahwa ia sebagai murid yang dikehendaki oleh Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita diharapkan menjadi murid-murid yang berbuah banyak dan menjadi orang, ya kalau di rumah, di keluarga, menjadi orang tua yang baik, dihormati, disenangi, dan dicontohi oleh anak-anak kita. Nah, sebaliknya, sebagai anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tua, terutama tentu kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Jadi jika orang tua tidak menjadi teladan yang baik, maka anak-anak berkewajiban ya menyampaikan kehendak Yesus Kristus, menyampaikan firman. Dan orang tua wajib mendengar dan menerima ya apa yang disampaikan oleh anak tentang kehendak Yesus ya yang disampaikan oleh anak-anaknya. Nah, saudara, ketika orang banyak melihat ya keharmonisan keluarga yang hidup rukun dan nama hidup baik, maka mereka akan memuliakan Tuhan Allah. Nah, begitu pula lah hendaknya pola hidup kita sebagai murid Yesus Kristus yang sesungguhnya, bahwa dalam perjalanan hidup ini kita berbuah di dalam Kristus dan buah itu mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Allah di dalam Yesus, sehingga dalam kehidupan ini kami menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Buah yang dimaksud adalah pola hidup, cara hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu kami berdoa, ya Tuhan, tuntun kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu untuk hidup dengan baik, hidup dengan taat dan setia, menjadi teladan bagi banyak orang. Bapa, berkati usaha dan pekerjaan kami hari ini, kami dimampukan untuk senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab siapapun kami. Hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua, pendeta bersama keluarga, komisi kerja, siapapun kami yang memberi diri dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan, termasuk pastor, pegawai, bahkan tim multimedia, kiranya ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan daripada kami, ya Tuhan, segala mara bahaya yang mudah menimpa, tetapi ketika itu datang, kuatkan kami dalam iman untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan kehidupan. Kami tidak akan putus asa ketika Tuhan selalu beserta dengan kami. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami semua di hari ini, karena kami percaya kehidupan kami akan selalu dituntun. Demikian Jemaat Maranatha Selatan, kolom 1-27 akan terus disertai oleh Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Amin.
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Bumi Maranatha Pastakan. Semoga ini memberkati kita. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bekerja, dan selalu ikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan Tuhan dimuliakan. Shalom.